Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya akan membahas tentang membongkar dan membangun personal branding. Ya, apakah personal branding itu? Personal branding adalah ciri khas kita, baik itu fisik maupun non-fisik. Ya. Kemudian personal branding itu gambaran utuh tentang bagaimana diri kita ini. Personal branding adalah kesan orang lain tentang diri kita ini. Personal branding adalah cap atau merek atau stempel yang menempel pada diri kita. Personal branding adalah sikap dan perilaku kita sehari-hari. Personal branding adalah kecenderungan pola pikir kita, kecenderungan mindset kita. Itulah kira-kira apa yang disebut dengan personal branding. Jadi personal branding itu kalau secara harfiah bahasa, brand itu kan merek atau cap, personal itu pribadi. Jadi merek dari pribadi kita. Ya, secara umum makna dari personal branding seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, baik. Saya mau memberikan contoh-contoh personal branding seseorang supaya kita lebih jelas. Jadi contoh-contoh ini tadi disampaikan bahwa personal branding itu ciri khas kaitannya baik itu fisik maupun non fisik. Ya, baik kita lihat contoh. Orangnya tinggi besar, berarti ini fisiknya. Kemudian ngomongnya sopan, kemudian suaranya enak didengar, perhatian dan peduli sama orang lain, semangat kerjanya cukup bagus, suka olahraga, tetapi, nah ini ada tapinya, tidak berani ngomong di depan umum. Nah, artinya personal branding orang ini ada plus, tetapi ada yang negatif juga. Gitu. Nah, ini nanti saya akan memberikan beberapa contoh yang seperti ini juga. Gitu. Ya, orangnya cukup ganteng. Ya, semangat kerjanya sangat tinggi, memegang komitmen, kemudian tidak mau merepotkan orang lain, sedikit bicara, banyak kerja, bisa kerja mandiri, tetapi nah suka iri sama orang lain. Nah ini berarti ada plus, ada minusnya. Nah ini minusnya malah dua ini, suka mencari kesalahan orang lain. Ya, jadi ada plusnya, ada minusnya. Orangnya sangat seksi, ya, berarti ini cewek, perempuan. Ya, bicaranya sangat menawan, gerapyak dan sumringah. Ya ini bahasa Jawa. Kemudian nggak pernah kelihatan susah, ya kerjanya relatif baik, patuh dan loyal pada atasan atau pada bosnya, ya daya nalarnya cukup bagus, tetapi suka ganggu suami orang. Nah ini ada plus, ada negatifnya juga. Orangnya agak gemuk, bicaranya kalem, selalu tersenyum, familiar dan suka berteman, jarang sekali marah, tidak pernah menyakiti pada teman, tetapi nah suka kepo, mau tahu urusan orang lain. Ya, nah kemudian ini orangnya sedang-sedang saja, ya bicaranya cenderung hati-hati, ya otaknya cerdas dan brilian, kemudian daya tangkap dan kreativitasnya oke banget, hobinya nyanyi, tidak banyak guyon, cenderung serius. Tapi, nah ada tapinya, apa ini? Kerjanya malas pol. Nah, ini. Kemudian orangnya kecil, pendek, ya ini secara fisik gitu. Kemudian tenang dalam bersikap, memiliki loyalitas tinggi, ya. Kemudian tidak banyak bicara, pendiam. Kemudian otaknya cerdas. Tapi, nah ini sekali bicara menyakitkan orang lain. Kemudian ini orangnya masih cantik, artinya orangnya sudah
umur tetapi masih cantik gitu maksudnya. Senang olahraga, senam, kemudian pandai bergaul, dandanannya selalu modis, banyak ikut kegiatan ibu-ibu, wajahnya selalu ceria, tapi ternyata suka ngutang. Kalau ditagih marah-marah. Nah, ini negatifnya. Kemudian orangnya berbadan kekar, ya. Jabatannya sebagai manajer, ngomongnya keras dan tegas, disegani oleh teman, kemudian disiplinnya tinggi, hasil kerjanya cukup bagus, tetapi ternyata di rumah takut sama istrinya. Nah, ini negatifnya gitu. Orangnya tinggi, kurus, ya, kemudian bekerja dengan target yang menantang, ya, berani mengambil risiko, cara kerjanya sistematis, otaknya encer, pinter, ya, tapi, nah ini ada tapinya, suka mencari kelemahan orang lain, ya. Kedua, suka buat fitnah dan kegaduhan, ya, suka ngompori temannya. Nah, ini ada plusnya, tetapi negatifnya ternyata juga banyak gitu, ya. Orangnya gemuk hitam, memiliki semangat tinggi, ya. Kemudian keinginan sukses sangat besar, tetapi nah, ini menghalalkan segala cara, kemudian merasa pendapatnya paling benar, kepentingan pribadinya lebih menonjol, ya, suka protes. Nah, ini ada plusnya, tetapi juga minusnya banyak sekali. Nah, inilah yang kita katakan tadi bahwa personal branding kita ini adalah cap diri kita, itu bisa plus 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 plus, tetapi juga ada minusnya. Nah, saya sekarang mau ngasih contoh di organisasi apa saja, ya. Apakah itu organisasi perusahaan, organisasi di masyarakat, bahkan RT, RW, ya. Itu pasti ada orang yang modelnya beling seperti ini. Jadi di satu organisasi yang karyawannya atau anggotanya banyak, katakanlah 20 atau 50, pasti ada 1-2 yang beling begitu, ya, memiliki personal branding yang orang Jawa bilang beling bang gitu. Nah, di perusahaan juga banyak, saya pengalaman di perusahaan-perusahaan itu pasti ada orang yang modelnya beling. Nah, saya kasih gambaran seperti ini. Nah, ini ya, kalau kita ini ada organisasi, ada katakanlah ini ada berapa orang anggotanya, 10 orang gitu, ya pasti ada satu yang beling seperti ini, pasti ada. Di mana saja sudah. Ya, coba panjenengan cari gitu atau amati di setiap perusahaan atau organisasi apapun, komunitas apapun, pasti ada orang-orang model seperti ini. Karena memang ini adalah sunatullah. Jadi kalau ada satu perkumpulan, satu organisasi, ada orang baiknya, pasti ada juga orang jeleknya. Nah, kita pembicaraan ini dalam rangka supaya kita ini memperbaiki atau merubah atau membongkar sifat-sifat kita, kemudian kita bangun personal branding yang baik. Nah, kalau model seperti ini, ya, ini yang berangkang-berangkang ini kan orang yang beling. Di perusahaan orang model seperti ini ya ada gitu ya. Nah, masalahnya sekarang kalau kita ini di perusahaan atau di dalam organisasi banyak orang yang beling seperti ini, lah itu susah. Tapi kalau hanya 1-2 itu biasa saja. Artinya kita tidak perlu besar karena sunatullahnya begitu. Jadi pasti ada orang model-model seperti ini. Kalau orang Jawa bilang orang ini melebes, ya. Atau orang Jawa melebes orangnya, ya, dikumbah ora teles, dipepe ora garing, orang model seperti itu. Dijak ora gelem, ya, ditinggal gulung koming. Jadi diajak melaksanakan program-program tidak mau, tetapi kalau ditinggal dia ngerecoki, ya, selalu membuat masalah gitu ya. Kemudian dikei hati ngeroboh rempelo, dikasih hati, ya, minta rempela gitu. Kemudian sepi ing gawe, rame ing pamrih. Jadi tidak ada kerjaannya tapi pamrihnya banyak. Nah, ini orang yang lebes itu biasanya sifatnya kira-kira seperti ini. Nah, ini berarti personal brandingnya tidak baik karena orang menganggap dia orangnya adalah kira-kira seperti ini. Nah, itu yang nantinya harus kita bangun, kita perbaiki. Ya,
ternyata masing-masing orang selalu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Itu rumus itu ya. Itu sunatullah ya. Jadi kita ini memiliki, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Tetapi porsinya bagaimana itu berbeda-beda gitu. Dan kelebihan dan kekurangannya juga berbeda-beda gitu. Kekurangan dan kelemahan ya kita ini justru menjadi lebih dominan ya. Jadi maksudnya begini, kekurangan dan kelemahan kita justru menjadi lebih dominan. Orang itu akan banyak mengingat kita tentang kelemahan ya, kelemahan kita gitu ya. Jadi kalau kita itu baik tidak terlalu diingat sama orang, tapi begitu dari sekian banyak sikap perilaku kita, personal branding kita banyak yang plus, ada satu dua yang kurang baik, yang negatif, yang diingat itu justru yang kurang baik itu. Oleh karena itu kita harus ya kurangi, bahkan kita hilangkan ya. Jadi kekurangan dan kelemahan itu. Nah, disinilah nanti akan kita bahas gitu. Nah, bagaimana kita membongkar personal branding? Jadi maksudnya kan kita punya kelebihan dan juga kelemahan. Nah, kelemahan dan kelebihan itu belum tentu kita bisa mengenali gitu ya. Kita tidak tahu apa kelebihan kita, apa potensi positif kita, dan juga apa kelemahan kita. Nah, ini kadang-kadang kita tidak memahami atau tidak mengetahui. Oleh karena itu, dengan materi ini coba kita bongkar ya. Jadi kita harus berani ya, yang namanya introspeksi. Jadi untuk bisa kita nanti membangun personal branding, pertama kita harus membongkar dulu diri kita. Nah, itu dengan jalan introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ini kita gambarkan di sini sebagai orang yang ngaca seperti itu gitu ya. Jadi mawas diri ya. Yang pertama, mawas diri itu adalah bagaimana kita melihat kelebihan kita. Jadi yang namanya mawas diri itu bukan hanya sekedar kejelekan kita atau kelemahan, tetapi justru kita ini mau melihat apa kelebihan kita, apa kemampuan positif kita. Itu yang harus kita gali, karena untuk memperbaiki nanti membangun personal branding harus tahu dulu apa kelebihan kita. Nah, setelah kita tahu kelebihannya apa, maka kita bangun, kita tingkatkan begitu kelebihan kita. Nah, yang kedua, kita harus juga melihat kelemahan. Nah, ini yang relatif agak sulit gitu ya. Bagaimana kita melihat kelemahan? Biasanya kita tidak menyadari akan kekurangan kita. Justru yang tahu itu justru bahkan orang lain. Yang merasakan itu orang lain. Kita sendiri tidak tahu. Biasanya begitu. Nah, oleh karena itu, coba di dalam membongkar ya personal branding itu, kita betul-betul nanti harus berpikir jernih. Ya, ada kemauan yang kuat memang kita untuk menganalisa diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Apa kelebihan kita dan apa kelemahan atau kekurangan kita atau sifat-sifat negatif kita ini apa. Ini nanti yang harus banyak dibangun. Karena apa? Karena kalau kita ini punya banyak kelemahan atau punya kelemahan, maka kita ini seringkali yang muncul ya, artinya yang dominan itu justru kelemahan kita ya, yang dikenal orang itu justru kelemahan kita. Oleh karena itu kita tidak mau ya selama hidup kita ini kita mendapatkan predikat yang negatif begitu ya. Oleh karena itu kita harus mau mawas diri atau introspeksi ini ya. Kemudian cara mengetahui personal branding kita ini bagaimana ya. Jadi cara mengetahui sikap-sikap kita yang baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, yang pertama, kita ini merenung tentang diri kita dengan penuh keikhlasan. Jadi kita ini memang ya coba kita merenung dengan hati yang ikhlas ya, artinya mencoba mencari apa sebetulnya nanti personal branding atau sikap-sikap kita ya. Yang pertama tentu mencari sikap yang perilaku positif tadi. Kemudian mencari sikap dan perilaku negatif. Nah, ini yang saya katakan memang relatif susah. Terus kemudian menimbang-nimbang antara positif dan negatif, maksudnya begini. Jadi kalau kita ini sudah ketemu, kita inventarisir
kelebihan dan kelemahan kita. Kira-kira kita ini banyak mana ya, positif atau banyak negatifnya? Ya, kalau kita ini ternyata banyak negatifnya, nah itu yang betul-betul kita harus segera merubah sikap-sikap kita yang negatif itu supaya personal branding kita bisa menjadi baik. Kemudian mencari tahu tentang diri kita dari orang lain. Ini maksudnya begini. Kalau positif itu biasanya kita sudah banyak ya, artinya bisa tahu lah gitu ya. Tetapi juga ada juga yang tidak tahu bahwa kita ini punya potensi yang besar terkait dengan kemampuan apa begitu ya. Tetapi kalau yang negatif ini kan relatif sulit. Nah, kalau kita memang mau tahu betul gitu, kalau kita betul tidak tahu, itu mungkin bisa mencari tahu dari orang lain, dari teman dekat kita atau orang lain. Suruh melihat kita ini yang negatif itu di sisi mana gitu. Tapi kembali bahwa kita memang betul-betul harus ikhlas, harus penuh kesadaran bahwa kita memang mau mengevaluasi diri, mau introspeksi diri kita. Kemudian kalau kita sudah ketemu gitu ya, kita akan memperbaiki atau membangun personal branding kita. Nah, apa kira-kira atau langkah apa ya kira-kira untuk bisa kita membangun personal branding ya? Langkah membangun personal branding yang pertama itu adalah merenung secara spiritualitas ya. Jadi nanti begini, jadi kita ini seringkali untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik itu akan lebih mudah kalau kita merenung, berpikir tentang spiritualitas. Artinya semua kejadian, semua hal itu dikaitkan dengan keberadaan Allah itu jadi merenung secara spiritualitas. Yang kedua nanti ada tekad yang kuat untuk kita berubah ya, jadi ada semacam kemauan ya, motivasi yang kuat memang kita untuk berubah menjadi baik gitu. Ini penting karena apa? Kalau kita nggak punya tekad atau motivasi yang kuat ya susah kita untuk bisa berubah, karena perilaku negatif itu kadang-kadang sudah berjalan bertahun-tahun gitu, menjadi merek, menjadi ciri khas kita gitu. Nah, kalau kita tidak punya tekad yang besar, itu mungkin sulit untuk berubah. Kemudian gunakan momen untuk berubah. Jadi kita gunakan momen, karena tidak mungkin kita ini tahu-tahu berubah dengan sendirinya, itu tidak. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang terjadi pada diri kita sehingga kita bisa berubah. Kemudian juga dukungan keluarga, apakah itu istri, anak, ya atau suami dan lain sebagainya. Jadi dukungan keluarga ini penting ya. Terus kemudian laksanakan perubahan dengan ikhlas. Maksudnya kita memang dengan legowo melaksanakan sesuatu yang memang harus kita rubah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam ini yang terakhir adalah evaluasi diri secara periodik. Jadi semacam kita mengevaluasi diri apakah perubahan sudah bagus dan lain sebagainya. Itu secara periodik, apakah itu tiap 2 hari sekali, 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau tiap bulan gitu. Tapi kita ada perenungan ya untuk mengevaluasi diri kita apakah sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, kemudian saya terangkan satu persatu, bagaimana merenung secara spiritualitas. Itu maksudnya kita berpikir tentang keberadaan kita, keberadaan Allah yang menciptakan kita ya, dari hal-hal yang bersifat spiritualitas gitu ya. Yang pertama, untuk apa kita ini diciptakan? Jadi kita merenung bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa ya? Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan kita, tujuannya hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, kita ini memang 24 jam disuruh beribadah. Nah, ibadah itu seperti apa? Bisa ibadah ritual, bisa ibadah sosial. Jadi kalau ritual itu yang wajib-wajib, yang kalau dalam agama Islam ya sholat, puasa. Tetapi ibadah sosial ya bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bekerja, tidur, silaturahim, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu kita diciptakan itu, untuk beribadah. Jadi semua yang kita lakukan, ya itu harus bernilai ibadah, kemudian diniatkan karena Allah,
dan kita melakukannya dengan ikhlas. Nah, itu supaya kegiatan kita ini nanti bernilai ibadah. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah ini tujuannya hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, kemana tujuan perjalanan hidup ini? Ya, jadi kemana tujuan perjalanan hidup ini? Jadi kita ini hidup ini jalan seperti orang jalan, mau kemana? Nah, tentu kita ini sebetulnya perjalanan kita hidup itu adalah menuju ke akhirat, yaitu kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang kekal abadi di sana. Hidup itu cuma sebentar, satu perjalanan saja, ya, di mana perjalanan itu sebetulnya kita ini mencari bekal. Kemudian apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Nah, kita ini hidup mungkin sudah ada yang umurnya 50, 60, ya 70. Itu sebetulnya apa yang dicari? Ya, yang dicari ini tidak hanya urusan dunia, tetapi urusan akhirat itu yang lebih penting. Tetapi urusan akhirat itu lebih penting mencarinya di dunia. Jadi pada saat kita masih hidup di dunia ini justru kita ini harus apa ya, suasana hidup di dunia ini harus dimanfaatkan ya, untuk supaya kita mendapatkan bekal yang banyak untuk kehidupan di akhirat. Nah, yang kita cari di dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan, pertama di dunia, yang kedua di akhirat, tetapi kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Karena banyak kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia tapi tidak diridhoi oleh Allah, itu banyak ya. Kita bersenang-senang, kita bergembira dan lain sebagainya, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, yang kita cari adalah kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Ya. Kemudian bekal apa yang kita siapkan dalam hidup ini? Ya, ini yang nomor 4 ini. Bekal apa yang kita siapkan dalam hidup ini? Nah, kita harus mempersiapkan bekal amal, ya, amal ibadah. Tadi itu setiap 24 jam ya kita ini disuruh beribadah. Itu kita berupaya supaya 24 jam itu banyak kegiatan-kegiatan kita atau yang namanya yang kita kerjakan, artinya kegiatan kita, ya, aktivitas kita dalam satu hari 24 jam itu harus banyak bagaimana caranya dicatat sebagai ibadah. Jadi harus kita perbanyak ibadah kita. Nah, nanti apa kaitannya dengan personal branding, ya? Karena kalau kita ini bersikap baik, bersikap positif, bernilai ibadah, tentu nanti akan mengurangi hal-hal negatif di dalam personal branding. Jadi sesuatu atau personal branding negatif itu pasti berlawanan ya dengan nilai-nilai ibadah. Nah, oleh karena itu kalau kita ini mempersiapkan bekal ya kegiatan yang bernilai ibadah, berarti nanti kita bisa merubah sikap kita yang negatif menjadi positif ya. Ini yang nanti bisa membawa kita berubah itu karena pemahaman-pemahaman terkait dengan spiritualitas ini. Terus bagaimana hablum minallah kita ya, dan kemudian bagaimana hablum minannasnya. Ya, apa sudah baik, jadi hubungan kita, ibadah kita kepada Allah, termasuk ibadah ritual, kemudian hablum minannasnya, ibadah sosial kita, bagaimana. Nah, itu yang harus kita perbanyak selama 24 jam itu. Ya. Bagaimana seharusnya sikap dan perilaku kita di dalam hidup. Nah, akhirnya kalau kita ini sudah memahami tentang spiritualitas yang mendasar ini, maka kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang bernilai ibadah. Tentu kalau sudah bernilai ibadah sudah bisa mengurangi sikap-sikap perilaku kita yang negatif gitu. Jadi membangun personal branding itu pertama harus memahami ini dulu ya, karena ini nanti yang akan menggerakkan bahwa hidup kita ini untuk apa ya gitu itu. Kemudian kita harus baik untuk yang bagaimana, untuk kita lakukan apa yang kita lakukan ini harus kata itu bernilai ibadah. Sementara sikap kita, perilaku kita yang termasuk personal branding negatif itu pasti berlawanan dengan nilai-nilai ibadah. Baik, yang kedua ini adalah tekad yang kuat untuk berubah, ya, membangun keinginan menjadi lebih baik, jadi mempunyai kemauan ya untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian membayangkan jika
kita tidak berubah akan terus seperti ini, ya terus orang mengatakan kita memiliki personal branding atau predikat kita jelek gitu. Kemudian membayangkan manfaat jika berubah. Jadi kalau nanti kita ini berubah, ya berarti nanti kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang baik. Jadi itu untuk menambah tekad kita untuk berubah. Kemudian mengumpulkan energi kita untuk kita berubah. Jadi betul-betul tekad ya untuk berubah ini dibangun ya, supaya nanti betul-betul kita mau berubah. Kemudian konsentrasi untuk kita memang berubah ya. Kemudian gunakan momen untuk berubah. Maksudnya seperti ini. Jadi kita ini untuk berubah itu kan pasti ada sesuatu momen atau kejadian. Contoh momennya saja begini. Kalau kita ini kebetulan mendengarkan pengajian di masjid, kemudian pas ada sesuatu penjelasan yang menyentuh hati kita, ya, terus kemudian kita menjadi sadar. Nah, itulah yang dimaksudkan momen. Jadi momennya itu bisa pengajian, bisa seminar, bisa pelatihan, bisa omong-omong dengan orang, bisa minta nasihat, ya. Jadi banyak, kita gunakan momen-momen itu. Tetapi juga ada orang yang berubah itu setelah momennya itu betul-betul berat begitu. Nah, apakah itu yang kita cari? Maksudnya saya kasih contoh begini, ya. Ada orang perilakunya, perangainya, dan pekerjaannya tidak baik sebagai preman gitu ya. Dia tidak sadar-sadar. Dia baru sadar setelah digebukin ya sampai hampir mati, kemudian ditahan 10 tahun. Dia baru menyadari, baru mau berubah. Nah, ini momennya kan momen yang berat sekali gitu. Apakah kita mau berubah itu harus menunggu momen yang berat seperti itu? Atau mungkin ada seorang suami yang punya sifat yang tidak baik ya, suka main perempuan, kawin lagi gitu. Terus karena kawin lagi banyak membutuhkan biaya, akhirnya korupsi. Setelah korupsi tertangkap, ditahan. Nah, dia baru sadar setelah ditahan. Nah, ini momennya terlalu besar gitu, terlalu berat gitu lah. Nah, kita gunakan momen-momen yang ya efisien gitu lah. Contoh momen saja pas kita mengikuti satu pengajian tausiah lah, itu kita perhatikan betul gitu. Terus kemudian kita minta nasihat kepada orang-orang yang memang lebih pengalaman atau lebih berilmu daripada kita gitu. Nah, ini kita gunakan atau kita ciptakan momen-momen itu. Tidak mungkin perubahan terjadi tanpa ada momen, tanpa ada satu penyebab, itu tidak mungkin. Ya, harus kita cari. Usahakan momen yang tepat gitu ya. Seperti tadi katakanlah contoh momen saja mendengarkan video ini, itu kan bisa saja bisa berubah ya mindset kita, pola pikir kita. Kan ini tidak terlalu mahal ini. Artinya hanya buka di YouTube, kemudian mendengarkan gitu, bisa tahu, bisa ada penjelasan, pemahaman, akhirnya kita berubah. Nah, ini kan yang paling efektif dan efisien gitu. Jadi murah. Dan tetapi kalau kita nunggu untuk berubah itu nunggu ditangkap, di penjara, kemudian digebuki dan lain sebagainya, kan berat sekali gitu. Ya, cari momen yang efisien ya. Tadi itu apakah seminar, pengajian dan lain sebagainya, minta nasihat gitu. Jangan lupa monitanya. Karena begini. Jadi sesuatu perubahan dari tidak baik menjadi baik itu kalau tidak ada hidayah tidak mungkin dari Allah gitu ya. Jadi kita tetap memohon hidayah terus berdoa supaya kita dikasih jalan yang lebih baik, perubahan yang lebih baik. Karena tanpa hidayah dari Allah kita tidak bisa berubah. Kan banyak itu contoh-contoh orang yang justru tidak mau berubah ya, sampai meninggal pun tidak mau berubah karena memang tidak ada hidayah dari Allah. Tetapi orang kalau memang dikasih hidayah oleh Allah, ya apapun, sejahat apapun bisa berubah menjadi baik. Nah, ini kita gunakan momen untuk berubah. Kemudian dukungan keluarga itu maksudnya kalau kita kebetulan suami, ya istrinya mendukung perubahan. Kan kita lebih senang gitu ya kalau ada keluarga kita yang mau lebih baik, artinya berubah menjadi lebih baik. Memahami kelebihan dan kekurangan keluarganya, khususnya terkait sikap dan perilakunya. Jadi keluarganya kan sudah tahu kalau ada perangai yang tidak baik gitu. Kemudian
merelakan keluarganya untuk melakukan perubahan ya. Jadi mungkin usaha gitu lah. Dia mendatangi pengajian dan lain sebagainya itu ya didukung aja kan gitu. Kemudian mendorong keluarganya terus melakukan perubahan. Jadi intinya bahwa kalau kita mau berubah itu memang harus juga ada dukungan dari keluarga. Kemudian juga beri apresiasi jika terjadi perubahan. Jadi ya dipujilah kalau sudah, waduh ini kamu sudah berubah menjadi baik, ya, alhamdulillah, nah gitulah. Jadi ada semangat gitu. Kemudian laksanakan perubahan secara ikhlas. Jadi lakukan perubahan karena Allah ya. Jadi kita ini minta hidayah, kemudian kita melakukan satu kegiatan karena Allah nanti supaya perubahan ini dicatat sebagai ibadah kita. Kemudian lakukan dengan senang hati. Bagaimana kita melakukan satu perubahan itu dengan senang hati karena ada gambaran, ada bayangan bahwa nanti akan lebih baik. Kemudian berpikir bahwa perubahan ini adalah ibadah. Jadi kita berubah, kita berusaha untuk berubah, ya mendatangi satu kajian itu dicatat sebagai ibadah. Ya. Sekali lagi kita tetap memohon hidayahnya. Ya. Evaluasi diri. Nah ini evaluasi diri secara periodik ya. Tadi apakah tiap minggu, tiap 2 minggu atau tiap bulan kita coba merenung untuk mengevaluasi diri kita, apakah ya sikap dan perilaku atau personal branding kita sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sudahkah terjadi perubahan signifikan? Nah ini kita evaluasi. Kalau kita punya personal branding yang negatif, apakah yang negatif itu sudah terjadi perubahan yang signifikan gitu. Kita bisa melaksanakan suatu perubahan yang cukup berarti. Cari dan usahakan cara yang lebih efektif. Bagaimana caranya tadi itu untuk bisa berubah. Teruskan melakukan perbaikan diri, kemudian jangan biarkan sifat dan perilaku jelek terus bersemayam di dalam diri kita. Nah, kesimpulannya ya, jadi dari materi ini simpulannya yang pertama, merombak dan membangun personal branding adalah sangat penting. Yang kedua, pemahaman secara spiritualitas akan memudahkan untuk melakukan perubahan. Jadi sangat penting sekali ini spiritualitas ini karena yang mendorong untuk kita berubah dan mendapatkan satu kesadaran itu karena kita secara spiritualitas ini ingat artinya kita berpikir tentang spiritualitas gitu. Kemudian kita perlu mencari momen yang untuk berubah, ya betul tadi. Kemudian kita perlu secara periodik mengevaluasi diri untuk seluruh aspek kehidupan kita. Ya sahabatku, ini kira-kira materi merombak atau membongkar dan membangun personal branding yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kebaikan ya kehidupan kita, terutama bekal kita nanti menuju ke alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Terima kasih. Ya, ini masih ada satu. Apa kok evaluasi diri? Ya, sudah tadi ya. Sudah, terus kemudian, ini, sorry. Ya, ada kesalahan teknis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.